anak-anak yang sedang sakit segera cepat sembuh. Sebelum kita mulai, siapa yang mau mimpin doa? Dari satu. Mulai Rita. Materi dari Bu Dinda terkait pemanfaatan sumber daya air. Coba kita perhatikan sama-sama, ada 3 gambar. Ada gelas, gelas kemasan. Yang kedua itu ada pemanfaatan siapapun sebagai figura atau gambar. Terus sama ada pemanfaatan kain pecah. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak? Kita akan belajar materi apa? Berlanjutan. Ada lagi? Pemanfaatan. Pembelajaran kali ini terkait pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan terkait tujuan pembelajaran kali ini, yakni Ibu berharap kalian mampu memahami konsep dasar terkait pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Yang kedua, Ibu berharap kalian mampu memahami kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, yakni produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan yang terakhir, Ibu berharap kalian mampu menjelaskan terkait penerapan konsep 4R dalam kehidupan sehari-hari sebagai solusi. Oke. Nah, kira-kira dari 2 gambar tersebut, habis dari mana juga? Oke, kita lanjut ya. Dari 2 gambar tersebut, kira-kira apa sih yang akan terjadi jika kita tidak memanfaatkan lingkungan sekitar dengan baik? Bencana alam, Bu. Bencana alam. Kamu gak mandi ya? Kau selokan dulu. Jika kita tidak memanfaatkan lingkungan sekitar dengan baik, maka itu dampak yang akan terjadi. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan nih terkait definisi pemanfaatan lingkungan itu sendiri. Pemanfaatan lingkungan sekitar merupakan sebuah tindakan atau upaya yang akan kita lakukan sebagai manusia dalam menggunakan sumber daya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Nah, hal ini tentunya selaras dengan poin-poin SDGs. Nah, apa aja sih poin-poin SDGs yang berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan sekitar? Di sini ada 4 poin SDGs. Siapa di sini yang mau membacakan? Aku, Bu. Boleh, Fitri. Ibu semuanya. Boleh berdua. Tadi sama Nisa ya. Oke, Bu. Yang pertama itu ada SDGs poin ke-8, di mana itu menjelaskan pekerjaan layak dan juga pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang berarti pertumbuhan tersebut harus seimbang dan tidak merusak lingkungan. Yang kedua, ada SDGs poin ke-12, di mana itu menjelaskan konsumsi dan juga produksi yang bertanggung jawab, yang bertujuan untuk berfokus pada pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Terima kasih Fitri. Boleh dilanjutkan oleh Risa. Selanjutnya ada SDGs poin 11 yaitu kelautan, dan SDGs poin 15 yaitu ekosistem daratan. Kedua tujuan ini berfokus pada melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya alam seperti lautan, hutan, dan juga keanekaragaman hayati. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih buat Fitri dan Risa. Oke, di sini ada 4 poin SDGs yang berhubungan dengan pemanfaatan lingkungan itu sendiri, yaitu SDGs poin 8 di antaranya menjelaskan terkait
Terus recycle, satu lagi replace. Terus apa? Mengurangi. Terus Memudahkan kembali. recycle, ganti. Nah, terus yang selanjutnya ada, oh ya, sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya dulu? Cukup ibu. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut. Ayo mengenal jenis-jenis pemanfaatan lingkungan. Oke, di sini ada 3 pemanfaatan lingkungan terkait pemanfaatan sumber daya hayati, sumber daya non hayati, dan juga pemanfaatan jasa lingkungan. Di sini ada yang mau bantu ibu buat membacakan? Ada mau saya? Boleh Suci. Pemanfaatan sumber daya hayati, segala kekayaan alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan. Sumber daya ini dapat diperbarui dan dimanfaatkan untuk mendukung kehidupan manusia, misalnya sebagai pangan, obat-obatan, atau bahan baku industri. Yang kedua, ada pemanfaatan sumber daya non hayati, sumber daya alam yang berasal dari benda mati, bukan dari makhluk hidup. Sumber daya ini juga dikenal sebagai sumber daya abiotik, dan contohnya meliputi air, tanah, udara, sinar matahari, serta berbagai barang tambang seperti batu bara, minyak bumi, dan mineral. Yang ketiga, ada pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan yang memanfaatkan potensi ekosistem untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara yang tidak merusak dan tidak mengurangi fungsi pokok ekosistem tersebut. Contohnya termasuk ekowisata, pemanfaatan aliran air, pelindungan keanekaragaman hayati, dan penyerapan karbon yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian alam. Oke, terima kasih Suci sudah membacakan. Oke, baik. Terkait pemanfaatan sumber daya hayati ini merupakan tadi yang sudah dijelaskan oleh Suci. Sumber daya hayati ini tentu saja segala kekayaan alam nih yang ada di muka bumi ini, seperti umbi-umbian, sayur-sayuran, dan itu bisa kita gunakan dan konsumsi. Nah, sementara pemanfaatan sumber daya non hayati ini merupakan yang berasal dari benda mati, di mana seperti air, tanah, udara, terus tambang batu bara, minyak bumi, itu tidak bisa kita konsumsi. Selanjutnya ada pemanfaatan jasa lingkungan yang tadi sudah dijelaskan sama Suci juga, bahwasannya ekowisata itu menjadi sebuah pemanfaatan jasa lingkungan. Oke, selanjutnya ada
banyak kegiatan ekonomi bersama. Yang pertama produksi menghasilkan barang. Yang kedua distribusi menyalurkan barang. Yang ketiga konsumsi menggunakan barang. Produksi, produsen, distribusi, distributor. Konsumsi, konsumen, itulah pelakunya. Distribusi, distributor. Konsumsi, konsumen, itulah pelakunya. Oke, selanjutnya siapa di sini yang mau melakukan pelajaranmu kali ini? Oke, boleh. Yang kali. Oke, jadi kesimpulan pada pelajaran kita hari ini adalah dengan memanfaatkan lingkungan sekitar secara bijak dalam bentuk barang maupun jasa, serta menerapkan prinsip 4R dengan melibatkan peran aktif masyarakat, maka kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi. Masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan alam dan memperkuat hubungan sosial. Oke. Kita akan mengisi LKPD. Nah, ini dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok pertama di sini. Kelompok kedua di sini. Ayo diskusi ya, waktunya sebentar lagi. Ibu kelompoknya ini ibu sini teman-teman ini ibu kerjain yuk. Ini satu lagi loh. Oke, kelompok kedua boleh dimulai.